Jadi gini, kalau ya pengantar ini singkat para sahabat, Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Cakupannya, ruang lingkupnya, hal-hal yang dimensi di bawah akal sadar kita. Itu hal biasa. Seperti ilmu kalam, seperti ilmu filsafat, atau apapun itu yang menjadikan kemudian kita ini menjadi manusia yang memiliki kepiawaian di dalam memberikan pesan dan menerima pesan. Karena kita ini manusia yang memiliki tingkat kecerdasan. Tapi ketika kita berbicara keyakinan, di mana keyakinan ini adalah kendaraan yang menghantarkan kita kepada keselamatan yang hakiki kekal, maka kita tidak boleh hanya mengandalkan sesuatu dan menganggap sesuatu yang kita andalkan ini adalah kebenaran yang mutlak. Kenapa? Sepandai-pandainya kita ini hanyalah ciptaan yang diberikan kemudian kodrat, kecakupan dan kecukupan paham terhadap satu simbol yang Tuhan berikan melalui sebuah kitab yang kita anggap suci. Contoh, Al-Quran saya mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara manusia ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, tidak mengerti tentang kitab suci, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lantas angan-angannya dan duga-menduga ini dijadikan sebagai jalan dengan mimpi bisa selamat. Kalau kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan kau bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kamu bersandar terhadap akar pemikiranmu, filsafat, teori berpikir, hasil berpikir, kekuatan berpikir, sentralisasi dari buah pikir. Jangan, tetapi harus bersandar kepada firman Tuhan. Nah, memang saya mengaku saudara Kristen tidak bisa mendudukkan Bible ini sebagai satu-satunya sandaran untuk bertuhan kepada Yesus Kristus. Nggak bisa. Secara akal tidak lolos Yesus itu menjadi Tuhan. Secara naluri tidak cocok. Logika sehat nggak cocok. Maka Kristen membutuhkan kemudian ilmu praduga. Kristen kemudian membutuhkan angan-angan. Kristen membutuhkan buah pikiran. Tidak cukup hanya dengan Bible. Nah, itu pembedanya. Sehingga Kristen ya harus cocokologi, harus kemudian mencocok-cocokkan, mentafsir-tafsirkan, harus kemudian menyambung-nyambungkan. Kalau di Islam dan juga agama Yahudi yang dibawa kemudian dalam hal ini dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, cakupan bertuhan hanya ada satu. Apa itu? Berlandas kepada firman Tuhan. Bagaimana kalau tidak masuk akal? Pasti masuk akal. Saya pastikan pasti masuk akal. Kalau firman Tuhan pasti masuk akal. Kenapa? Karena buku yang diciptakan kemudian oleh manusia berdasarkan atas wahyu yang didatangkan oleh pencipta, manual booknya harus selaras dengan akal. Jadi firman Tuhan tidak akan pernah terbantahkan dengan bantah-bantahan dengan akal. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, sehingga keadaan ini menghantarkan Kristen harus minta tolong kepada ilmu filsafat. Harus minta tolong kepada tafsir-tafsir yang tidak mendasar terhadap disiplin ilmu baku. Nah, itu yang terjadi, Bung. Jadi ya, kalau hanya mengandalkan kekuatan berpikir, maksudnya kemana kita bisa berpikir? Ya, sama seperti orang tidur. Bebas ngomong.
tapi jangkauan kebenarannya lepas daripada kaidah pewahyuan. Nah, itu yang saya lihat di saudara-saudara kami Kristen ketika kami berdiskusi atau kami berdebat. Silakan. Betul, betul Bang Zuma. Ya di satu sisi saya setuju dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma. Tapi yang namanya selama manusia masih menjadi sebagai manusia, makhluk yang ciptaan itu maksudnya manusia sebagai manusia, maka mau tidak mau orang harus menggunakan akal budi, rasionalitas dia. Karena bagaimanapun manusia yang beriman tidak bisa melepaskan diri dari apa yang namanya filsafat sebagaimana yang Bang Zuma tadi jelasin. Karena filsafat itulah yang akan menuntung orang. Kalau dalam prinsip Katolik itu yang namanya Ansidara Theologia, itu mengatakan bahwa filsafat itu mengantarkan dengan akal budinya dia berpikir tentang sesuatu yang transcendentais, yang sesuatu yang transcendental di luar kemampuan manusia. Dengan filsafat dan akal budi yang terbatas dan juga itu masih dalam tahap filsafat itu untuk menilai sesuatu yang transcendental, artinya Allah itu berada di luar itu. Maka saya pun setuju seperti tadi, bukan berarti manusia terikat dengan masalah filsafat. Karena filsafat itu adalah bagaimana semua orang yang percaya kepada Allah itu bahwa dengan dia menggunakan akal budi. Saya nggak mau masuk ke agama manapun, tapi setiap orang yang percaya karena dia menggunakan akal budi berarti pada tahap filsafat. Maka saya ada teman-teman typing di bawah, bukan untuk debat di sini. Jadi oke, saya sepakat dan saya setuju dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma. Saya belum masuk ke apa yang menjadi pokok pembahasan masalah-masalah transcendentais yang kemudian diyakini manusia yang berakal budi itu tadi. Jadi ya saya pun sepakat itu. Tapi kalau misalnya kalau ada yang bahas tentang sesuatu yang transcendental di luar kemampuan manusia tentang Allah atau apa yang dipercaya, termasuk orang Katolik juga yang meyakini sesuatu yang bukan lagi ciptaan. Artinya bukan lagi ciptaan itu artinya di luar ciptaan. Maka setiap ciptaan tidak mungkin bisa memahami 100% kalau bukan walaupun menggunakan akal budi dia untuk memahami dan menilai, tapi tidak akan mungkin 100% dia memahami yang namanya transcendentais atau Allah itu sendiri, Allah pencipta itu sendiri. Dan saya setuju dengan Bang Zuma. Saya tadi bukan mau naik sini, bukan untuk berdebat, tapi saya sepakat. Ya, kalau misalnya saya bertanya pun gini Bang Zuma, ya maafkan aku kalau saya punya ada pertanyaan yang mungkin agak di luar, kalau bertanya kepada teman-teman Islam, kepada Pak Ustadz Bang Zuma misalnya, bagaimana mungkin teman-teman Islam bisa memahami berdasarkan apa yang saya jelasin tadi? Bagaimana mungkin seorang manusia yang memiliki akal budi yang terbatas memahami sesuatu yang namanya Allah pencipta itu di luar kemampuan manusia? Ya, saya tanya itu aja Bang Zuma. Maafkan aku. Terima kasih teman-teman semua. Ya, itu Bang Zuma. Thank you, brother. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kalau kita berbicara tentang pencipta langit dan bumi, ada hal yang perlu dipahami secara mendetail dan kita dudukkan perkara itu baik dalam tinjauan filsafat maupun dalam kitab suci. Penggerak eksistensi kehidupan manusia itu ada yang disebut Tuhan. Tuhan sendiri tidak kemudian terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai makhluk ini cakupannya, ruang lingkupnya tentu terikat oleh ruang waktu dan tergiring oleh relativitas keadaan. Jadi Tuhan kita tempatkan pada sesuatu yang tidak terikat dengan apapun. Jadi Tuhan itu adalah hal yang mutlak, absolut, entitas tunggal yang tak tersentuh. Sedangkan kita makhluk, utamanya manusia ini, adalah sesuatu yang ada dari sesuatu yang tidak ada.
Sehingga penggerak eksistensi kita ini diadakan dari satu sumber yang maha hidup. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah ruh. Penggerak yang ada pada diri kita ini adalah ruh. Ruh yang tidak bisa kita lihat, ruh yang tidak bisa kemudian kita telaah, yang tidak bisa kita cerna, yang tidak bisa kemudian kita ajak kompromi, yang tidak bisa kita telaah sampai sejauh mana kemudian cakupan keberadaannya, tetapi kita senantiasa ada dan bahkan kita lah roh itu. Jangan ke Tuhan dulu, ke roh dulu. Kita berbicara tentang roh dulu, penggerak eksistensi dulu. Sejak kita dilahirkan sampai kita mati, kita tidak pernah berpisah dengan yang disebut ruh. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengenal ruh ini? Orang berpoles, bangun tidur, mandi, membersihkan wajah, pakai skincare, merapikan semua apa yang ada pada dirinya, makan, minum, sampai dia tertidur kembali. Ada yang ada pada dirinya, penggerak eksistensi dirinya, yaitu ruh. Tapi dia tidak pernah memberikan skincare kepada ruhnya. Siapa ruh ini? Ya dirinya sendiri. Kenal gak? Enggak. Gimana bentuknya? Tak tahu. Tapi ada. Siapa dia? Ya dirinya sendiri. Kok tidak bisa dikenal? Itulah yang dimaksud Tuhan hanya menitipkan setitik serpihan dari aspek ketuhanan terhadap kita manusia ini. Lalu kita ingin mengobrak-abrik keberadaan eksistensi Tuhan, yang entitas tunggal absolut, yang tak tersentuh, yang tak terjamah itu. Wow, terlalu kufur kita dengan keadaan. Itu yang harus dipahami, bahwa Tuhan tidak bisa kita bawa ke alam kesadaran kita dengan membentuk dia sebagai media, membentuk dia sebagai objek, menggambarkan dia sebagai satu bentuk. Kenapa? Manusia, untuk kau berhubungan denganku, aku titipkan dua. Yang pertama roh, yang kedua akal. Itu dua dimensi yang aku titipkan sebagai serpihan cahayaku dari cahaya, dari terang di atas terang. Aku berikan kepadamu. Kenali ruhmu secara wujud, jika engkau ingin mengenali aku secara wujud. Sanggup? Gak mungkin. Lalu bagaimana cara kita kemudian menelaah roh ini? Pertama, roh itu ada, eksis, tapi tak terhitung, tak terbilang, tak terjangkau, tak tersentuh, tapi ada. Yang mengatakan ada siapa? Roh itu sendiri. Yang mengatakan tak tersentuh siapa? Roh itu sendiri. Yang mengatakan eksistensinya ada, ya roh itu sendiri. Mana dia? Tak ada kekuatan bagi diri manusia untuk menunjukkan eksistensi roh itu. Tapi ada, yes. Lalu kalau yang berupa ciptaan saja, dalam tataran alam gaib yang nyata, absolut bagi kita, tak mampu kita jamah, lalu gimana dengan yang mengadakan itu? Jadi tugas kita hanya menyadari, kamu itu makhluk ciptaan. Takkan pernah bisa kau menyetarakan pencipta dengan ciptaan. Diri lu yang adalah ciptaan aja kamu tidak bisa menyentuh eksistensi penggeraknya, apalagi yang menciptakan. Selesai sudah di situ. Lalu bagaimana caraku untuk berhubungan dengan yang menciptakan itu? Maka kata Tuhan, aku titipkan dimensi akal sebagai jembatan untuk sampai kepadaku. Eksistensi kedua, apa itu akal? Roh ditelaah akal, tidak sampai. Akal tidak akan pernah sanggup kemudian mengebiri, memerintah,
mengatur roh? Nggak ada. Akal mau mengatur roh? Pret. Tak ada kekuatan pada akal untuk bisa mengatur roh. Nggak ada. Jadi sepandai-pandainya manusia, jangankan dimensi Tuhan, dimensi roh yang adalah dirinya sendiri, yang adalah akal itu sendiri, tidak akan pernah terjamah sedikit pun. Final. Jadi kalau cuma ilmu filsafat, eksegomai, eksegesis, mau kita pakai hermeneutika untuk mencapai mencapai tingkat ketuhanan, bullshit. Tak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Serpihan cahaya yang Tuhan berikan berupa roh aja kita tidak bisa kemudian untuk menelaah bentuk, wujud, rasa, cipta, warnanya. Apalagi yang menciptakan. Maka manusia yang memfungsikan akalnya menerima dan menelaah. Mau melihat Tuhan, mau lihat alam semesta, lihat gunung, lihat hujan, lihat awan, lihat lautan, lihat daratan, lihat seluruhnya, maka kau telah melihat Tuhan. Jangan kau cari. Tuhan sudah menitipkan jejak. Nih bukti aku ada, aku titipkan roh. Nih bukti aku ada, aku titipkan rasa manis. Nih aku bukti ada, aku titipkan rasa sakit. Nih aku bukti ada, aku jatuhkan kemudian hujan dari langit. Itu bukti, gak usah kau cari aku. Tanpa kau cari aku sudah menyatakan diriku, aku ada. Tugasmu sekarang menyembah kepada aku. Dengan cara apa ya Rabb? Dengan cara apa ya Tuhan aku menyembah? Ada akal kan? Dua dimensi penggerak eksistensi yang aku berikan kepadamu. Pertama roh, yang kedua adalah akal. Pakai akalmu, gimana bisa sampai ke aku? Caranya gimana? Aku akan kirim dutaku, aku akan kirim nabiku, aku akan kirim orang-orang suciku. Apa kata mereka? Ikut. Sederhana kan? Jadi tidak perlu Tuhan itu menjadi media. Karikaturnya ada, wah ini Tuhan. Oh Tuhan itu ada karena dia pernah turun ke bumi. Ya Allah ya Karim, Tuhan itu ada, buktinya kamu ada. Tuhan itu ada, buktinya alam semesta ini ada. Jadi filsafat untuk menelaah Tuhan itu percuma. Hanya mengantar kita kepada sebuah keadaan di mana tolak ukurnya adalah sentralisasi kemampuan kita berpikir. Ada nggak batasannya? Ada. Tuhan terbatas nggak? Enggak. Berarti dimensi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apalagi menjadi manusia. Jadi caranya gimana? Tiru umat Islam. Maksudnya, coba lihat mereka umat Islam itu. Ketika ibadah. Apa teriakan mereka yang pertama kali? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maksudnya apa tuh? Duhai dikau yang maha besar. Tertuju kepada objek ciptaan enggak itu? Enggak. Itu tertuju kepada manusia enggak? Enggak. Tertuju kepada setan? Enggak. Malaikat? Enggak. Lalu yang maha besar. Siapa dia? Itulah Rabb. Itulah Tuhan. Itulah Sang Khalik yang disembah para malaikat, yang disembah para nabi. Loh, tapi kita nggak tahu. Ya, kita tidak perlu tahu, tapi dia tahu kita kan? Ya, dikasih mulut untuk menyeru ke dia. Karena dia adalah maha mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang maha besar melihat. Ya, kenapa? Dia maha melihat. Kita melihat nggak perlu. Kita nggak perlu melihat. Cukup kita sadari hakikat pencipta itu ada, maha mendengarkan, maha melihat, maha mengatur, maha mencukupi. Tugas kita hanya sujud, tunduk, ibadah kepadanya. Selesai. Kenapa harus kita cari? Oh Tuhan saya di mana ya? Oh di belakang sana, petik buah ara. Itu bukan sifat Khalik. Itu sifat makhluk. Tugas lu hanya beribadah, tunduk. Makanya lihat ke masjid, ada nggak gambar Tuhan di situ? Ada nggak patung Tuhan di situ? Nggak ada. Lalu kenapa orang ke masjid berbondong-bondong? Untuk mensucikan diri mereka, khusyuk menyembah kepada Pencipta.
aja tujuannya. Bukan ke sana mencari Tuhan, enggak. Karena Tuhan itu sudah ada. Mana Tuhan itu? Alam semesta ini buktinya. Maka Al-Quran mengatakan, sanurihim fi al-faq wa fi ampusihim. Aku berikan tanda-tanda kebesaranku. Aku berikan tanda-tanda keberadaanku pada segenap penjuru. Ke laut, di situ ada aku. Ke darat, di situ ada aku. Ke udara, di situ ada aku. Bagi orang yang berakal. Maksudnya apa? Ketika ke laut, melihat indahnya laut, Masya Allah, begitu sempurna ciptaanmu, wahai Engkau yang Maha Pencipta. Ketika ke gunung, wahai Engkau yang Maha Pencipta, begitu besar keindahan alam yang Engkau ciptakan. Udah selesai. Jangan kau panggil manusia, wahai bom-bom, begitu bagus ciptaanmu ya. Jangan. Cukup kau gunakan rohmu, kau gunakan akalmu sebagai simbol penghambaan kepada Dia telah menciptakan engkau. Apa buktinya pernyataan saya ini betul? Saya buktikan. Orang Kristen masuk ke gereja, orang Islam masuk ke masjid, sama-sama berdoa. Yang Kristen berdoa kepada Tuhannya Yesus, orang Islam berdoa kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Berdoa nih, dua-duanya berdoa. Tuhan pasti mendengar. Yes, itu kaidah, nggak mungkin tidak. Orang Kristen berdoa, Yesus, berikanlah kepadaku rezeki, kesembuhan, kesehatan, dan seterusnya. Pertanyaannya, Yesus Maha mendengar? Enggak. Loh kok enggak? Mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Tapi umat Islam masuk ke masjid. Ya Allah, berikanlah hambamu rezeki ketenangan dalam hidup. Mudahkanlah seluruh urusan. Mendengar enggak? Mendengar. Kenapa? Annallahu sami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Pencipta langit dan bumi pasti Maha mendengar. Itu pasti. Nah, sekarang permasalahannya, Tuhan mana yang mendengar? Kalau dikatakan bahwasanya Tuhannya Kristen juga mendengar, Tuhannya Islam juga Maha mendengar, sama-sama berarti ada dua Tuhan? Tidak. Hanya ada satu Tuhan. Ketika orang-orang Kristen berdoa kepada Yesus, yang mengabulkan Allah adalah hakikat yang Maha memberi. Ar-Rahman. Ada enggak Yesus Maha memberi? Enggak. Pencipta langit dan bumi ini Maha memberi enggak? Iya, pasti itu. Karena itu adalah hakikat daripada kesempurnaannya. Disembah Dia, tidak disembah Dia, Dia yang Maha sempurna tetap menyempurnakan ciptaannya. Tetap menyempurnakan keadaan ciptaannya. Jadi kalau Anda berdoa, apa yang Anda butuhkan? Anda butuh sehat, Anda butuh oksigen, Anda butuh air, Anda butuh makan, Anda butuh ini. Yang memenuhi siapa? Tuhan kita, pencipta langit dan bumi itu. Tapi aku tidak menyembahnya, walaupun. Tapi Tuhan itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kalau Anda mengatakan doa Anda dikabulkan Tuhan Anda, dan umat Islam mengatakan doa dikabulkan oleh Tuhannya umat Islam, berarti ada dua Tuhan dong. Itu mustahil. Hanya ada satu Tuhan yang mendengarkan setiap doa. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya makhluk. Bergantung segala kebutuhan makhluk. Dialah yang memenuhi segala kebutuhan makhluk. Yesus butuh nggak kepada Tuhan? Butuh. Yesus butuh nggak oksigennya Tuhan? Butuh. Yesus butuh nggak kemudian makanannya Tuhan? Butuh. Yesus butuh nggak kemudian airnya Tuhan? Butuh. Segala sesuatu yang masih membutuhkan ciptaan lain, itu bukan Tuhan. Anda berdoa yang memenuhi Tuhan yang Maha Kuasa. Anda menyebut bom-bom sebagai Tuhan Anda sampai Anda mati pun, bom-bom tidak bisa apa-apa. Anda bebas menyebut dia sebagai Tuhan. Tetapi yang memenuhi kebutuhan Anda itu adalah Tuhan yang benar, bukan yang dibuat-buat. Maka itu tadi, gimana bisa sampai kepada Tuhan? Serpihan cahaya yang dua ini yang kita pakai. Roh dan akal. Maksudnya akal? Tanya Yesus. Yesus, apakah kamu Maha mendengar? Tidak. Apakah kamu Maha mencukupi semua manusia makhlukmu? Tidak.
Itu akal fungsinya. Apa buktinya? Yesus ketika turun ke bumi masih memelas kepada Tuhan. Berarti Tuhan yang benar adalah hakikat yang maha suci yang tidak bisa dijama oleh ketidaksucian. Oleh karena itu, Tuhan yang benar tidak bisa turun menjadi makhluk. Kapan dia turun menjadi makhluk? Maka dia terkekang oleh dimensi kelemahan. Jadi sapi. Kalau dia jadi sapi, Tuhan itu, maka Tuhan itu nggak bisa main takraw. Kalau dia jadi ayam, maka dia tidak bisa niup seruling. Kalau dia jadi monyet, dia tidak bisa kemudian main bulu tangkis. Punya kelemahan. Dan pasti dia buang kotoran. Apakah Tuhan bisa seperti itu? Enggak. Tuhan itu maha suci. Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi ini maha tinggi, maha suci. Jadi kita nggak bisa mendudukkan Tuhan kita itu dengan filsafat. Tidak bisa. Yang mengatur tentang adanya Tuhan itu adalah kitab Wahyu yang berasal dari pencipta langit dan bumi, yang benar-benar pencipta. Sumbernya betul-betul dari roh kebenaran, bukan roh pembenaran. Saya kira begitu saudaraku. Panjang lebar, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik. Silakan. Oke, terima kasih. Saya Oke, tadi baik, Bang Suka. belum Bang Aldi lanjut, aku ini dulu ya. Aku ada pertanyaan lalu nanti aku boleh turun juga. Bang Zuma, aku dengan rasa hormat, aku nggak keberatan. Ya, ada beberapa hal yang keberatan, tapi ya rata-rata itu adalah pemikiran filsafat. Walaupun Bang Zuma menolak filsafat, tapi saya ada satu hal yang saya petik tadi dari narasi Bang Zuma bahwa Allah itu absolut dan tidak bisa dijangkau oleh sesuatu yang tercipta, gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya dia bukan lagi yang menyatu dengan apa yang tercipta, maka setiap manusia harus membutuhkan filsafat untuk kemudian kita katakan agama adalah tempat manusia mencari Allahnya. Lalu kalau misalnya kemudian saya bilang tadi, kalau sesuatu yang transenden yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia, maka dalam pemahaman Kristen bahwa Yesus itu dia menyatu masuk ke dalam dunia kehidupan manusia untuk bagaimana manusia bisa mengenal penciptanya. Tadi Bang Zuma kalau nggak salah juga nggak keberatan bahwa kita sebagaimana Kristen yang juga percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya mungkin masuk ke masalah roh. Tapi saya nggak mau tapi suatu saat ya kalau boleh dengan rasa hormat saya juga mau diskusi atau berdebat dengan Bang Zuma kalau misalnya diberi kesempatan. Ya dari saya itu aja, kalau Yesus itu sebagai Tuhan, kenapa Yesus itu menjelma menjadi manusia supaya setiap manusia dia akan terbatas bisa menjangkau sesuatu yang di luar kemampuan manusia, sehingga Yesus turun ke bumi dalam bentuk fisik. Yang kemudian banyak perdebatan tentang Yesus sebagai orang Yahudi lah karena dalam saya nggak tahu agama yang lain, tapi kalau dalam Kekatolikan percaya bahwa dia memiliki dua natur fisik yang Yesus sebagai orang Yahudi, dan juga dari segi natur itu yang dihubungkan dengan Allah yang Maha Kuasa. Oke, saya nggak mau berdiskusi terlalu banyak dan juga berdebat dengan Bang Zuma. Silakan dengan Bang Aldi. Saya minta maaf. Oke, saya diam atau saya turun. Terima kasih Bang Zuma, Pak Ustadz Zuma. Hormat saya kepadamu. Thank you, brother. Baik, saudara baik. Jadi gini, kawan. Agama itu harus ditelaah dengan akal. Akal adalah alat berfilsafat. Artinya apa? Filsafat yang benar, tolak ukur yang benar adalah tolak ukur yang tidak bertentangan dengan pewahyuan. Contoh, Anda berfilsafat, itu Anda kan sedang berfilsafat tuh tadi. Secara tidak langsung Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa terjamah, maka Tuhan itu kudu turun menjadi manusia. Itu akar pikiran yang tidak sampai kepada dimensi kebenaran, tidak sampai kepada kebenaran absolut. Kenapa? Terbantah oleh keadaan. Tuhan tidak mungkin berhenti menjadi Tuhan. Tuhan tidak mungkin menjadi bukan Tuhan.
Yang maha kuasa tidak mungkin memiliki titik kelemahan. Maka ketika Tuhan ingin menciptakan ketika Tuhan turun menjadi dimensi rendah, bahasa kocaknya adalah pemaksaan ciptaan menjadi Tuhan. Maka kaidah bahasanya, Tuhan menciptakan Tuhan yang sedikit atau lebih banyak kekurangan daripada Tuhan yang lebih dulu. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan secara filsafat, maka kuatkan filsafat Anda, narasi Anda dalam berfilsafat itu dengan mengatakan pencipta langit dan bumi telah menciptakan Tuhan baru, namanya Yesus. Supaya manusia sadar Tuhan itu ada, maka Tuhan menciptakan Tuhan yang baru, yang merupakan skala kecil, dengan porsi kecil, dengan dimensi ketuhanannya junior, sangat-sangat junior. Kalau Anda ingin berfilsafat, sempurnakan filsafat Anda itu dengan konsep demikian. Kenapa? Karena dalam kaidah Quran kami, yang saya bilang tadi penggerak pada manusia adalah akal, dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi halqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sesungguhnya proses pergantian malam dan siang yang selalu mengiringi kehidupan kita, sebentar lagi malam, sebentar lagi siang, sebentar lagi malam, sebentar lagi siang, terdapat tanda-tanda adanya Tuhan bagi orang yang berakal. Bergantinya siang dan malam bukan karena presiden tekan tombol. Malam tekan tombol, siang tekan tombol. Bukan karena adanya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang mengatur ritme terjadinya siang malam. Orang yang berpikir, kata Allah, adanya siang dan malam, terciptanya alam semesta, adanya gunung, sungai, laut, dan semua yang ada ini, bukti Tuhan itu ada bagi orang yang berpikir. Jadi buat apa Tuhan menciptakan Tuhan? Buat apa? Untuk mengetahui? Enggak. Maka apa yang ada dalam kaidah Quran? Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang berakal, yang dimaksud adalah mereka yang mengingat pencipta langit dan bumi pada saat mereka berdiri, pada saat mereka duduk, pada saat dalam keadaan berbaring, pada saat mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Alam semesta ini, Bung, sia-sia dicipta oleh Allah untuk Anda. Kalau alam semesta ini tidak bisa menghantarkan Anda untuk mengetahui Tuhan itu ada tanpa dia harus turun menjadi bayi. Pencipta langit dan bumi, Bung, sia-sia memberikan ruh hidup kepada diri Anda. Sia-sia memberikan akal pikiran kepada Anda. Ketika ruh dan akal Anda tidak sanggup menghantarkan Anda untuk memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu wajib ada, mutlak ada, meski Tuhan tidak menciptakan Tuhan junior turun menjadi bayi. Makanya kata Quran, hanya orang yang memiliki akal, yang menggunakan akal, yang bisa mendapatkan pelajaran. Di ayat lain Al-Quran menarasikan begini. Di dalam surah surah Qaf ayat 16, ini sering saya bawa. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh aku telah menciptakan manusia
dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Ya itu tadi bang, yang saya tanya, yang saya sampaikan. Kita tahu roh enggak? Enggak. Tapi itu alat kita, hidup. Itu yang kita temani sejak kita lahir sampai kita mati nanti. Tapi kita kenal enggak? Enggak. Itulah yang dimaksud Al-Quran. Aku telah menciptakan engkau, wahai manusia. Dan aku lebih dekat kepada dirimu sendiri daripada kamu kepada urat lehermu. Kira-kira jarak kita dengan urat leher kita itu berapa jaraknya? Nggak terhitung kan? Tuhan ke kita jauh lebih dekat. Jadi ngapain kita harus mencari Tuhan buatan? Ngapain kita harus mencari Tuhan yang bukan Tuhan? Sementara Tuhan lebih dekat kepada kita. Contoh nih, contoh. Anda makan makanan, begitu Anda mensuplai kemudian vitamin ke dalam tubuh Anda, nutrisi Anda itu masuk ke dalam tubuh. Apa yang terjadi? Rambut Anda memanjang, kuku Anda memanjang. Lalu, yang mengatur supaya tulang rusuk Anda itu tidak memanjang siapa? Yang mengatur supaya gigi Anda itu tidak bertumbuh layaknya kuku itu siapa? Yang mengatur supaya senjata Anda itu tidak memanjang layaknya rambut itu siapa? Anda yang ngatur? Bukan. Lalu siapa? Aku. Aku yang mengatur. Aku lebih dekat kepada kamu daripada kamu sendiri terhadap dirimu. Aku. Kamu yang ngatur. Kamu yang ngatur rusukmu supaya tidak memanjang. Bukan. Lalu siapa? Aku. Hei, aku. Aku Tuhan. Bagi orang berakal sampai ke situ. Makanya saya katakan di awal tadi, penggerak eksistensi ketuhanan itu ada pada dua serpihan yang Tuhan titipkan pada diri manusia. Jadi yang harus kita sembah ini yang maha suci, yang kepadanya kita bergantung, bukan dia yang digantung. Bukan kepada makhluk yang masih menggantungkan urusannya kepada dimensi yang lebih kuasa. Bukan. Bapa, permuliakanlah namamu. Bukan itu. Bukan itu Tuhan kita. Makanya Al-Quran mengatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku tahu apa yang kau bisikkan dalam hatimu. Jadi kau tidak perlu cari aku. Kau tinggal bisikkan. Wahai Tuhanku, aku sakit. Aku tahu, aku dengar. Wahai Tuhanku, aku butuh ini. Aku tahu, aku dengar. Tak perlu kau cari aku. Harus aku tampil di bait suci, duduk, membaca kitab. Enggak. Kalau aku memiliki sifat seperti itu, berarti aku lemah. Jadi itu saudaraku. Jadi Al-Quran menghantarkan umat Islam itu ketika Anda tanya, wah umat Islam itu menyembah batu. Waduh. Umat Islam itu menyembah kota hitam. Waduh. Sayangnya kalian tidak melihat isi Quran. Sayangnya saudara-saudara tidak mengetahui dimensi Tuhan di dalam kaidah Islam. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Berarti Tuhan bukan kota. Berarti Tuhan bukan batu. Selesai kan? Lalu kenapa umat Islam menghadap ke sana? Itu perintah di dalam menyatukan kita dalam beribadah. Sujud. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku. Sujud beribadah menyembahku. Manusia Islam, ya aku perintahkan kepadamu kau sujud menghadap Ka'bah. Dengar? Ya Rabb, ya Tuhanku. Ya sudah, lakukan. Bukan berarti, aku ada di Ka'bah ya, sembah aku ya, aku ada di situ. Enggak. Aku perintahkan kepadamu untuk beribadah kepadaku dengan arah sujudmu semata-mata mengarah kepada bait suciku. Dah selesai. Bukan menyembah batu, bukan menyembah Ka'bah. Karena Tuhan itu menelisik hati, maha melihat, maha mendengar. Jadi tidak perlu dibentuk menjadi Tuhan junior. Kalau Anda mengatakan, Tuhan itu harus turun ke bumi supaya kita tahu. Oh enggak, itu berarti level Anda itu seperti seekor kera. Kera itu tidak tahu mana duren. Dari saya itu dulu, sama Ustaz Merdeka dulu. Aku udah, terima kasih Bang Juma udah jelasin. Oke, thank you saudaraku, thank you. Makasih ya.
Ya, makasih juga. Sama Siap. Iya. Di hari merdeka ini, mari saya mengajak merdekakan diri-diri kita dari doktrin dan dogma. Mari kita merdeka. Ini hari merdeka. Jangan mau dikekang, dikungkung oleh doktrin gereja yang mengebiri otak kita sampai otak kita ini menciut, mengkerut, tidak berkembang selayaknya sebagai pemimpin di atas muka bumi. Demikian. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Lanjut saudara-saudara, para Dewan Guru, Dinda Felix mungkin mau menambahkan, silakan. Bang Handi, Assalamualaikum. Bang Andi, Bunda Rahma semuanya, Bunda Mila, silakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, lanjut. Silakan perwakilan dari Kristen, Otak Merdeka, atau Aldi. Oke, baik Bang. Ya, tadi apa dia yang disampaikan panjang lebar Bang Suma, ya, saya dengar dari tadi. Memang saya akui Bang Suma, dia mengatakan bahwa kita ada karena Sang Pencipta. Ya, kita ada karena Sang Pencipta. Kita ada karena kita bernafas karena Sang Pencipta. Bumi ada karena Sang Pencipta. Ya, dan kita rasa bahwa bumi ini ada karena Sang Pencipta yang menciptakan. Berarti Sang Pencipta itu ada, ya. Kita semua yakin. Ya, tadi Bang Suma mengatakan kalau Tuhan saya yang menciptakan, Tuhan Abang semua yang menciptakan, otomatis Tuhan dua, ya gitu. Ya, cuma di sini kita harus tahu bahwa ya kita itu di dunia ini banyak menyembah ilah-ilah lain, ya. Banyak ilah-ilah di dunia ini, makanya kita salah menyembah ilah, itu saja yang saya tegaskan, ya. Karena saya bilang ilah saya menciptakan langit dan bumi, ya. Abang Juma bilang ilah Abang Juma yang menciptakan bumi dan langit, ya otomatis ilah itu dua, ya. Ya, tapi kesimpulannya kita manusia di bumi ini kita ada karena pencipta itu satu, ya. Satu pencipta itu ada karena dia menciptakan bumi, dan pencipta langit dan bumi yang benar bukan dua tetapi satu. Maka di situ kesimpulannya, ya, banyak agama berarti pasti yang lain-lainnya itu pasti menyembah ilah-ilah di luar ilah pencipta itu, karena tidak mungkin ilah itu pencipta itu banyak, gitu saja. Ya, kemudian ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang agama, ya, seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi di muka bumi ini melalui malaikat Jibril atau melalui apa gitu, semua itu ya sebelum kitab-kitab yang sekarang atau kitab-kitab yang terdahulu itu kan mencatat bahwa ilah yang menciptakan bumi ini adalah ilah orang Israel, yaitu Yahweh, ya. Saya tidak pernah menemukan, ya, di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa ya ilah di luar bangsa Israel yang menciptakan langit dan bumi, ya. Tapi ilah bangsa Israel satu-satunya ilah yang menciptakan langit dan bumi. Maka di situ kita harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita hanya berpatokan bahwa kita menyembah ilah yang benar, tetapi kita sebenarnya itu salah, ya. Karena ilah yang benar adalah ilah Israel yang menciptakan langit dan bumi, gitu. Kalau kita mengatakan ilah kita benar yang menciptakan langit dan bumi, kecuali ilah kita itu ilah Israel, ya. Karena kitab-kitab para nabi yang diturunkan kepada umat-umat manusia itu mencatat bahwa ilah Israel yang menciptakan langit dan bumi, dan ilah Israel itu dia akan menjanjikan juru selamat itu untuk manusia. Selamat itu dia menjanjikan siapa? Makanya kita harus belajar di situ, kawan-kawan, ya. Makanya intinya kita di sini salah menyembah ilah saja, gitu, kalau menurut saya. Oke, baik. Yang pertama, pada saat Islam itu belum dikukuhkan dalam bentuk Al-Quran pada abad ke-7, ketika Nabi Musa mendapatkan perintah jangan ada ilah-ilah lain, ilah yang dimaksud di situ bukan ilah yang datang kepada Nabi Muhammad, tapi ilah yang disembah oleh nenek moyang Katolik. Theos. Orang Kristen itu theos sembahannya. Ketika Tuhannya Yahudi menyatakan diri kepada Bani Israel, Tuhannya Kristen menyatakan diri kepada Roma, Yunani.
Jadi yang disinggung dalil di perjanjian lama itu bukan ilah negeri Mekah. Yang disinggung di dalam kitabnya Yahudi itu adalah ilah negeri Sam, Roma, Yunani, yang kelak turun ke bumi menjadi hamba dan mati disalib oleh manusia. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Satu, Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunthira alladhina zalamu wa bushra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran aku wahyukan ini kepadamu, dulu telah aku wahyukan sebuah kitab sebagai petunjuk dan rahmat kepada Musa. Wa min qablihi kitabu Musa. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab tersebut dalam bahasa Arab untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dulu aku Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa memberikan Torah. Sekarang aku berfirman kepadamu menjelaskan tentang Torah itu dalam bahasa kaummu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Ibrahim, sunat, membenci kurban binatang, membenci tauhid satu Tuhan, hanyalah orang yang memperbodoh diri. Iskala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah kemudian ketika Tuhan alam semesta berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada Tuhan alam semesta. Abraham kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Tuhan Israel adalah Tuhan alam semesta. Tuhan yang berkuasa terhadap negeri Madinah. Tuhan yang berkuasa terhadap negeri Mekah. Tuhan yang berkuasa terhadap negeri Indonesia. Tuhan yang berkuasa terhadap negeri Malaysia. Tuhan yang berkuasa terhadap seluruh negeri alam semesta. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Israel, Tuhan negeri Belanda, Tuhan negeri alam semesta ini. Bukan sembahan-sembahan kabilah-kabilah Arab. Bukan dewa-dewanya orang Romawi. Bukan dewa-dewanya orang Yunani. Bukan dewa-dewanya orang Mesir. Tetapi Tuhan alam semesta. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah. Sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut. Is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kita membutuhkan kemudian pembanding dari orang Roma. Kalau orang Roma itu menyembah kepada Tuhannya Abraham, menyembah kepada Tuhannya Ismail, menyembah kepada Tuhannya Ishak. Faktanya orang orang Romawi, orang Katolik tidak menyembah kepada Tuhannya Abraham, tetapi menyembah kepada sosok yang mereka sebut Kristus Yesus. Orang Yahudi menyembah Tuhannya Abraham. Orang Kristen menyembah Tuhannya Romawi. Tuhannya orang Yahudi tidak mati, tidak dihidupkan. Tuhannya orang Romawi dihidupkan, dimatikan. Ketika kemudian umat Islam dikatakan menyembah ilah lain, sadap, diam. Tuhan alam semesta
datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya terlebih dahulu datang kepada Bani Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah yang menjelaskan itu. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi datang kepada Bani Israel, terlebih dahulu Tuhan pencipta alam semesta menyatakan, dulu aku memilih Bani Israel, aku pilih mereka, aku jadikan mereka sebagai kaum. Aku mengatakan kepada mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Tapi setelah mereka melanggar semua janjinya, maka aku utus penolong lain yang datang kemudian untuk mengajak mereka kembali menyembah kepada aku setelah mereka meninggalkan aku. Walaqad azallahu mitsaqa Bani Israel. Dulu aku memilih Bani Israel. Aku ini Allah, aku ini Tuhan, telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Aku mengangkat derajat mereka. Aku pilih di antara mereka 12 suku. Lalu aku berkata kepada mereka, inni ma'akum. Ini Tuhanku pernah berfirman kepada Bani Israel. Theos, sembahan Roma yang cikal bakalnya turun ke bumi mati di atas salib, itu tidak pernah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Theos tetaplah Theos. Dia adalah dewa Horus yang kemudian dijiplak masuk ke tanah Roma dengan predikat Hercules atau Zeus. Nanti Zeus ini dibungkus dengan bapak, dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, sehingga Kristen menganggap bahwa yang mereka sembah itu Tuhannya Abraham, padahal mereka sembah itu adalah dewa Zeus yang dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi agar dianggap bahwa mereka menyembah Tuhannya Abraham. Bukan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebelum datang kepada Nabi Muhammad, lebih dulu datang kepada nabi-nabi. Makanya umat Islam itu beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Tuhan yang dulu pernah mengutus ajaran kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada Musa, kepada Nabi Isa, kepada kaum Israel. Setelah mereka datang membawa ajaran kepada kaumnya, mereka mengingkari janji-janji Allah kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka dilaknat. Isa kemudian diutus, mereka kemudian lantik menjadi Tuhan, dan mereka ganti kemudian namanya dari Iso menjadi Yesus karena ingin dijual kepada penyembah-penyembah Zeus. Ketika kemudian Nabi Muhammad diutus di abad ke-7, Tuhan mengatakan kepada Bani Israel yang pernah menyatakan diri kepada Bani Israel dengan membawa Nabi Musa dan Isa dan dengan Torah dan Injil. Apa kata Tuhan? Wahai Nabiku Muhammad, sampaikan kepada kaum terdahulu yang pernah aku berfirman kepadanya, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Katakan kepada kaumnya Nabi Musa yang dulu aku pilih, bahwa kamu telah datang membawa, menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Engkau datang kepada mereka sebagai cahaya wahai Nabiku Muhammad, dan sebagai pembawa penjelasan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Sampaikan kepada mereka wahai Nabiku Muhammad, kalau mereka mengikutimu, kalau mereka percaya kitabmu, maka aku akan memberi petunjuk kepada dia menuju kepada keridaanku, kepada jalan keselamatan. Jadi saudara, ketika Anda membawa kitabnya Nabi Musa, jangan menyembah kepada ilah-ilah, menyembah kepada ilah-ilah atau Allah-Allah di dalam kitab yang Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil kata Allah dalam Al-Quran. Dalam kitab Keluaran itu jelas dikatakan bahwa dua raja-raja juga jangan menyembah ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah yang dimaksud bukan Allah, karena ilah yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Allah. Ilah yang dimaksud itu adalah Zeus, Theos, Hercules, Attis, Molok, siapa lagi? Horus, apalagi Krishna, apalagi Yesus. Itu ilah-ilah lain yang dimaksud. Pahami itu. Karena yang berfirman kepada Nabi Musa itu adalah hakikat yang sama yang berfirman kepada Nabi Muhammad.
Sekarang saya tanya kepada saudara, ketika orang Romawi belum mengenal Yesus, siapa sembahan dia? Ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub atau bukan? Nih tak kasih ya, tak kasih bocoran. Sebelum kemudian Tuhannya Abraham menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, orang Arab itu menyembah kepada batu, menyembah kepada patung-patung. Tidak menyembah kemudian kepada Tuhannya Romawi dan Yunani. Ketika kemudian orang-orang Romawi datang kepada Bani Israel nabi-nabi, orang Roma menyembah kepada Theos. Orang Arab menyembah kepada Baal, menyembah kepada Al-Lata dan seterusnya. Ketika turun perintah kepada Bani Israel, tidak pernah turun perintah kepada orang Romawi. Sehingga tidak ada nabi yang diutus kepada orang Roma. Lalu bagaimana caranya melegalkan ajaran nyembah kepada Theos, nyembah kepada Zeus? Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Mereka mengambil karangan-karangan, catatan-catatan pewarta yang tidak jelas. Mereka gabungkan menjadi satu. Lalu mereka menyembah kepada Theosnya dengan menggunakan dua kitab. Suratnya Paulus, lengkap dan kitab kanonik, dan terjemahan kitabnya Yahudi. Dilantiklah kemudian Theos menjadi Tuhan dengan berbungkus kitabnya Yahudi, sehingga Theos ke Yahudi-Yahudian. Bagaimana dengan Islam? Ketika kemudian nabi-nabi datang kepada Bani Israel, Arab jahiliyah, menyembah berhala-berhala. Lalu umat Islam tidak mengambil kitabnya Yahudi terjemahannya. Tidak ada kemudian karangan-karangan orang-orang, penulis-penulis yang menyaksikan keadaannya Isa alaihissalam. Lalu kemudian digabung, lalu mendirikan agama menyembah kepada ilah Abraham, ilah Yakub, yang disebut dengan Elohim atau Eloah atau Yahweh atau apapun itu. Tidak ada. Jadi Al-Quran umat Islam tidak mensifati sifat seperti kitabnya orang Kristen. Hanya mengambil kitabnya Yahudi dan mengambil tulisan-tulisan wartawan, lalu kemudian bikin konsili, melantik Zeus, Yesus menjadi Tuhan, dan meninggalkan kemudian dewa-dewa mereka, tetapi tidak meninggalkan atribut-atribut keromawian. Natalan masih dipakai, pohon Natal masih dipakai, Santa Claus masih dipakai, Tuhan turun, dewa turun ke bumi masih dipakai, Tuhan menebus dosa dengan cara dibunuh masih dipakai, memperingati bangkitnya Tuhan, matinya Tuhan masih dipakai. Semua atribut pagan Roma Yunani masih dipakai, dibungkus dengan terjemahan kitab agama lain supaya dianggap sebuah kebenaran. Kalau Islam enggak. Al-Quran diwahyukan dari Tuhan yang mewahyukan Torah dan Injil. Nabi Muhammad utusan, tidak mengambil terjemahan kitabnya agama lain lalu menyampulkan dengan kitab karangannya sendiri. Tidak. Nabi Muhammad tidak ada sama sekali melakukan penyelidikan, menerjemahkan kitab tanaknya orang Yahudi lalu menempelkan di Al-Quran. Tidak. Cuma saya mau bilang, tapi semata-mata yang ada dalam Islam adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang pernah berkarya kepada Bani Israel, Bani Ishak berkarya kepada Bani Ismail. Jadi jelas Islam berasal dari keturunan Ismail, Yahudi berasal dari keturunan Isa, Kristen berasal dari keturunan Zeus. kalau Israel itu bernama Yahweh, bukan Rab negeri Mekah, beda ya Allahnya. Bukan bernama Theos. Enggak bernama Theos. Enggak bernama Theos ya. Karena kalian itu berasal dari Theos yang dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi. Itu fakta. Kalian itu penyembah Theos. Supaya Theos itu dianggap Elohim, kalian pakai terjemahan kitabnya Yahudi.
yang spesial hanya untuk Yahudi. Kalian pakai untuk membungkus teos. Makanya original teks kitab kalian itu bukan Elohim, tapi teos. Saudara-saudara harus memahami 3 hal. Yang pertama, nama Allah. Nama Allah itu masih dirahasiakan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa alasannya? Kalau Allah dipaparkan namanya sebelum sempurna ajaran Islam itu, akan ada banyak penyelewengan atas nama Allah. Nama Allah akan dipakaikan sembarangan untuk mengelabui ajaran setelahnya. Yang kedua, nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad, itu masih dirahasiakan sebelum diberikan kepada anak dari Siti Aminah. Kalau sudah ada dari awal, nama Nabi Muhammad sudah dituliskan secara jelas, maka akan banyak yang memakai nama Nabi Muhammad dan melahirkan ajaran-ajaran palsu. Di kitab terdahulu hanya terdapat akar kata dari nama beliau, yaitu Ahmad. Hanya berupa sindiran terhadap Nabi Muhammad atas nama beliau. Yang ketiga, ajaran Islam. Islam itu tidak disebut terlebih dahulu, kecuali Shalom, Sarsalom. Kenapa? Karena andai saja nama Islam dari awal sudah disampaikan, maka akan banyak ajaran yang mengatasnamakan Islam dengan ajaran palsu di dalamnya. Makanya pada hari ini telah aku sempurnakan. Baru Tuhan sebutkan namanya Allah. Hari ini telah aku sempurnakan. Barulah disebut nama penyempurna itu adalah Nabi Muhammad. Hari ini telah aku sempurnakan. Barulah disempurnakan ajaran keselamatan itu bernama Islam. Jadi 3 pondasi ini dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa tidak dijelaskan secara langsung, tetapi hanya samar-samar dinubuatkan, diramalkan akan datangnya Nabi Muhammad, diramalkan, dinubuatkan akan datangnya Islam, diramalkan dan dinubuatkan atas akan datangnya Allah menyatakan diri kepada alam semesta. Allah sebelumnya hanya menyatakan dirinya El Shaddai, El Eroi, Yod-He-Vav-He, Hasem dan seterusnya. Tapi dia belum menyatakan dirinya sebagai Allah. Makanya dikatakan dalam kitab Yahudi, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama aku belum menyatakan kepadanya. Begitu saudaraku. Andai saja Islam sudah disebutkan agama Islam, maka banyak ajaran-ajaran pagan yang akan menggunakan nama Islam. Andai saja Nabi Muhammad sudah diperkenalkan lebih jelas terlebih dahulu, maka akan banyak kemudian penyesat-penyesat mengaku Nabi Muhammad. Sebagaimana nama Yesus, nama Isa dipalsukan di mana-mana. Andai saja kemudian nama Tuhan sudah dinyatakan Allah, maka akan banyak kemudian penyembah-penyembah berhala dengan memakai nama Allah. Begitu disempurnakan segala sesuatunya terkait dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada makhluk, barulah ketiga hal ini disempurnakan kemudian. Jadi kalau Anda mengatakan ilah yang dimaksud itu teos, bukan Allah. Sembahanmu itu bung yang dibungkus. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6. Teos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati, bahkan sampai taat mati di atas tiang salib. Itu teos bung. Itu teos. Kalau Yod-H-P, Hasem, Allah, Eloah, El, itu tidak. Itu tidak. Karena kenapa? Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Theos menjadi manusia dan menjadi anak manusia. Jadi jangan kamu kira pelajaran Bang Suma itu nggak sampai ke situ. Sampai. Jadi Theos ini, itu kalau kursi mengalami direparasi kursinya, daur ulang. Theos didaur ulang penampilannya dengan cara menggunakan pakaian terjemahan kitabnya Yahudi. Zeus
disempurnakan kemudian penampakannya dengan daur ulang, dengan menggunakan nama seorang nabi yang datang di tengah Bani Israel, Iso, yang kemudian diambil dalam bahasa Yunani Yesus. Isos. Itu jadi agama saudara adalah agama daur ulang dari agama nenek moyang Romawi, supaya bisa dijadikan sebagai jembatan untuk mengkristenkan orang seluruh dunia. Maka dipakailah terjemahan agama Yahudi yang adalah firman pencipta langit dan bumi dalam bentuk Septuaginta. Jadi jangan Anda jualan, wah Tuhan kami adalah Tuhannya Yahudi. No, bullshit. Anda tidak belajar berarti. Ajaran Romawi kuno ketika Katolik menjadi resmi agama kerajaan, hilang seketika. Patung-patung Zeus dihancurkan, dirubah menjadi patungnya Yesus. Mereka punya dewa, tapi mereka tidak punya kitab suci. Akhirnya kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta diambilnya, lalu direvisi, dievaluasi, dikoreksi, evolusi, terjadi terjadi pembentukan demi pembentukan untuk dibentuk berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang Romawi. Itu fakta. Makanya hari ini perjanjian lama kamu, kau dudukkan dengan kitabnya Yahudi sekarang ini, itu laksana langit dan bumi. Kenapa? Cakupan rasa yang muncul di perjanjian lama itu disearahkan dengan Tuhan itu tidak butuh makan, makanya Anda ngomong begitu. Tapi di sisi lain Anda mengakui Yesus memiliki kemanusiaannya seutuhnya lagi. Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi manusia. Kenapa bisa kayak gitu? Orang Yahudi mencibir, bahkan meludahi kalian. Karena kalian cuman membungkus diri seibarat seorang satwa